dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Sutra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimbus. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakak Rangga Geni. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, Kakak? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang bercinta. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk Dewa Delapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Bir, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Mutu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pembunuh. Dalam serial ke-7 ini didukung oleh para pelaku Erik Jaya sebagai Wikala, Narto Bantul sebagai Kepala Desa, Sunario sebagai Bentang, Bu Nargis Muriono sebagai Cukala, Lucy Ceha sebagai Seranti, Wahyu Chandra sebagai Petani, dibantu oleh Esti, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Wikala bersama perempuan penghibur memasuki kamarnya Seranti, kemudian menggeledah isi kamar itu satu persatu. Mula-mula di bawah bantal, di sana ditemukan bungkusan batu-batu permata, kemudian beralih ke balik tikar. Di sana ditemukan jundrik dan beratus-ratus kepeng uang. Semuanya dikumpulkan menjadi satu, kecuali jundrik kecil itu diselipkan di pinggangnya di balik baju. Setelah digasak bersih ke kamar Cukala dan Bantang, kedua kamar itu pun digasak habis dimasukkan ke dalam buntalan kain. Sedangkan perempuan penghibur itu cuma diberi upah beberapa kepeng saja. Kemudian Wikala meninggalkan tempat itu. Katakan kepada mereka bahwa akulah yang menjarah harta mereka. Kalau mencari aku, carilah di tempat-tempat kemudian. Kau curang, Wikala. Kau tidak memberikan uang banyak seperti yang kuharapkan. Kau pelit, kikir. Moga-moga saja kau kalah dalam berjudi. Silakan kau mencaci makiku, Jalim. Setan alas. Gila,
Jahanam. Tunggu pembalasanku nanti, Wikala. Hai Jalil, ini kutambah dengan sebuah permata. Cukup mahal harganya. Ini, terima. Hup. Pergilah Jahanam. Wikala terus melangkah ke arah barat sambil membawa gembolan harta. Setiap desa yang dilewatinya selalu membagi-bagikan keteng uang kepada penduduk yang kekurangan, hingga namanya dikenal sebagai dermawan. Kemudian tanpa dirasa gembolan harta itu semakin menipis, tapi Wikala terus melangkah ke arah barat. Mungkin dia terus melangkah ke sana. Akan aku susuri saja jalan setapak ini. Kebetulan di depan sana ada 2 orang petani. Ya, siapa tahu dapat memberikan petunjuk jalan kepadaku. Permisi. Maaf Bapak Tua. Bolehkah saya mengganggu sebentar? Boleh saja. Ada apa Kisana? Silakan. Apakah Bapak pernah melihat perempuan dengan pakaian satin sutra biru melewati tempat ini? Iya. Aku ingat. Kemarin dulu pernah ada yang lewat. Perempuan itu berjalan sendirian. Katanya mau menuju Bumi Sambara. Cobalah kejar ke arah sana. Tapi siapakah Kisana ini? Saya muridnya Bapak Tua. Perempuan itu guru saya. Aneh. Gurunya masih muda, tetapi muridnya sudah tua. Begini aneh. Sungguh aneh kemajuan dunia sekarang ini. Guru tidak pandang tua atau muda Bapak Tua, tapi ilmu yang dimilikinya yang penting. Terima kasih atas keterangan Bapak. Nah, ini sekedar rasa terima kasih saya, Pak. Nama saya Terima Wikala. terima kasih. Sesuai dengan mata saya yang cacat sebelah. Terimalah ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Aku yang tua ini bernama Pak Luku. Karena sehari-harinya mengerjakan sawah hingga orang menamakan diriku Luku. Terima kasih Nak Wikala. Semoga Yang Maha Agung memberkatimu. Terima kasih atas doamu. Permisi, Pak. Iya. Wikala terus berjalan semakin jauh ke arah barat. Kemudian saking lelahnya, singgah di desa Kabolan Kadirejo, desa yang subur dan tentram. Kedatangannya disambut ramah oleh penduduk desa di sana. Hendak kemanakah tujuan Kisanak? Ke arah barat, ke Bumi Sambara. Ke Bumi Sambara? Tempat yang suci tidak jauh dari Bukit Menuri. Di sana sedang dibangun sebuah candi megah. Candi terbesar di jagat raya ini. Oh ya? Tapi tujuan saya bukan ke candi itu, Pak. Melainkan mencari perempuan yang memakai saten biru. Apakah dia pernah melewati tempat ini, Pak? Tidak pernah aku melihatnya Kisanak. Tapi entahlah di antara warga kami. Nanti satu persatu akan kami tanyakan. Ya, kemungkinan ada yang melihatnya. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Saya berhutang budi telah merepotkan Bapak di sini. Sama sekali tidak. Ayo, silakan dimakan dulu hidangan yang tersedia. Ya, lumayan. Jenang asli sini. Iya Pak, terima kasih. Bermalam saja di sini. Jangan khawatir. Kami akan melayani keperluanmu Kisanak. Oh ya, siapa namamu? Saya Wikala, Pak. Sesuai dengan mata saya yang cacat ini. Cacat dan tidak cacat sama saja. Yang penting pribadinya Wikala. Kenapa aku sulit sekali tidur? Aku ingin lekas bertemu saja dengan perempuan sakti itu. Dia telah menggugah hatiku untuk berbuat terbaik. Walaupun awalnya aku selalu bertindak kasar, menjara harta orang. Tapi yang kujara adalah hartanya perempuan jahat. Nanti akan kutanyakan kepada Nona Pendekar. Bersalahkah aku melakukan ini semuanya?
Wikala, tolong buka sebentar pintunya. Aku kepala desa. Tunggu sebentar. Saya buka pintunya, Pak. Maaf, Wikala. Mungkin kau mulai tidur. Agak terganggu. Tidak, Pak. Saya belum tidur. Silakan masuk. Di sini saja. Aku cuma sebentar. Aku mau kasih tahu kepadamu bahwa kemarin warga desa yang bernama Kimi dan Taryo melihat perempuan memakai saten menuju arah barat. Ya, kemungkinan ke arah Karangnongko. Karangnongko? Baiklah, Pak. Besok saya akan mengikuti jejaknya. Terima kasih. Nah, sekarang lanjutkan tidurmu. Iya. Terima kasih, Pak. Wikala sampai pagi hari tidak bisa tidur. Pikirannya terus tertuju kepada Diah Ayu Pengukir. Kemudian pada keesokan harinya, setelah pamitan dengan kepala desa dan penduduk desa Kabolan Kadirejo, ia meneruskan perjalanannya. Kita tinggalkan dulu Wikala yang mengejar Diah Ayu Pengukir. Kini kita temui Seranti, Bentang, dan Cukala. Akhirnya kita berhasil juga melepaskan diri dari jebakan ini. Sekarang kita kejar Wikala Jahanam itu. Jangan terburu-buru. Sekarang sebaiknya kita ke rumah perjudian. Barang-barangku ada di sana. Ayo, kita berangkat. Dan hati-hati. Tempat ini mungkin ada jebakan yang lain. Iya. Ayo, Bentang. Kenapa kau diam saja? Kau sakit? Aku punya firasat yang tidak baik. Maksudmu, firasat apa, Bentang? Aku tidak yakin dengan rumah perjudian itu. Kemungkinan Wikala telah menjaranya. Ini yang aku khawatirkan. Kalau dijarah semua, kita tidak punya apa-apa. Jangan kecil hati. Kita buktikan dulu. Sekarang kita lari. Hitung-hitung sambil latihan. Ayo kita mulai. Hup, hiap, hup, hiap, hoi. Lihat, tempat itu sepi-sepi saja. Seperti tidak ada penghuninya. Mengherankan. Kenapa satupun tidak ada orang yang berkunjung? Mungkin Wikala telah menghasutnya. Benar-benar kurang ajar manusia itu. Ya harus kita hancurkan. Ayo kita lihat ke dalam. Hup, hiap. Dengan sekali lompatan, Seranti sudah berada di mulut pintu rumah perjudian, disusul oleh Bentang dan Cukala. Di sana di pojok ruangan nampak duduk perempuan penghibur, matanya sembab karena terus-terusan menangis. Apa yang terjadi denganmu? Hingga mukamu sengat begini. Kelihatannya kau terus-terusan menangis ya? Seranti, hartamu habis dijarahnya. Juga harta Kakang Bentang dan Cukala disikat habis oleh Wikala. Edan, ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus dihajar. Tanganku mulai gatal ingin menghajarnya. Lalu kemana bajingan itu pergi? Ke arah barat, membawa gembolan penuh dengan harta jarahan. Sedangkan aku cuma dikasih beberapa keping saja. Sudah, jangan menangis. Aku masih punya simpanan yang lain. Ayo semuanya, masuk dalam kamarku. Kita lihat apa saja yang dijarahnya. Iya, ayo Cukala. Menyakitkan sekali. Keping dan permataku lenyap. Tapi yang lebih menyakitkan lagi, cundrik saktiku turut ambil dijarahnya. Setan alas. Benar-benar kita dipecundangi habis-habisan oleh Wikala. Gara-gara kalah main judi, buntutnya jadi panjang begini. Apakah ini bukan kesalahan dari kita sendiri yang menentang sumpah dan ikhrar kita di Danau Pengasihan? Kau percaya dengan perempuan itu? Aku tidak. Walaupun dia punya nama besar sebagai orang-orang yang membela kebenaran, tapi untuk apa keluyuran sendirian? Pasti sedang mencari pasangan yang cocok dan sama-sama sakti. Menurut perasaanku, pasti begitu, Santi. Bukankah kita dikasih modal untuk merubah hidup kita yang wajar? Punya rumah, sadar yang cukup, lantas bekerja dengan baik. Lalu setiap saat kita tidak melupakan kepada Yang Widi, pencipta alam semesta ini. Kuhargai niatmu yang luhur itu. Tapi tanpa ada yang mengajarkan kepada kita
pekerjaan itu akan sia-sia. Bukankah kalau mengerjakan sesuatu, kita harus tahu dulu ilmunya? Untuk merintis ke arah sana, dimulai dari yang kecil-kecil dulu, Seranti. Sudahlah, jangan berdebat. Sekarang aku mau mengambil hartaku yang lain. Di dalam bambu besar yang nempel di pintu masuk ini, kuselipkan barang-barang berharga yang kumiliki. Lihat ini, bambu ini akan kubelah. Batu-batu mulia. Cukup untuk modal. Kalau begitu kita dapat membeli 3 ekor kuda untuk mengejarnya. Ya, setelah keluar dari sini, kita cari kuda. Tentu kau tahu di mana biasanya kuda-kuda yang dijual. Nah, di pinggiran Kali Kandu. Di sana banyak kuda sewaan dan dijual. Ayolah, kita pergi ke sana. Baik. Nah, ini untukmu yang telah memberitahu keadaan tempat ini. Iya, terima kasih. Semoga kalian berhasil mengejar Wikala. Dia masih punya hutang denganku. Hutang? Hutang apa denganmu? Dia berjanji kalau sudah punya harta banyak mau menikahiku. Tapi nyatanya malah minggat. Aku kira hutang apa? Ternyata hutang asmara. Ada-ada saja. Lain kali. Jangan mau kalau ada lelaki yang mengumbarkan asmara padamu dan tidak mau membayar. Iya, Kakang. Kemudian Seranti, Cukala, dan Bentang meninggalkan rumah perjudian itu. Mereka menuju pinggiran Kali Kandu. Lalu setelah mendapatkan kuda tunggangan, melesat ke arah barat mengejar Wikala. Kuda dilecut dengan keras sekali, hingga melesat bagaikan anak panah. Mereka saling berpacu, membuat kepulan debu, lari kuda seperti kesetanan. Kemudian setelah tengah hari, mereka mengasuh di pinggiran sawah. Untung di pinggiran sawah ada gubuk kecil. Dapat dibuat mengasuh dan berteduh. Capek sekali aku. Setengah harian berpacu. Punggungku terasa pegal-pegal. Baru begitu saja kau merasa pegal, Bentang. Aku yang terus-terusan memegang kayu besar menyangga lubang jebakan itu masih kuat begini, tidak terasa sakit. Dasar kau pemalas saja. Jangan ribut. Lihat, ada orang yang melewati tempat ini. Kebetulan sekali. Kita tanyakan saja sama orang itu. Iya. Nampaknya dia petani, Seranti. Iya, kalian berdua diam saja. Biar aku yang bertanya. Iya. Maaf, Bapak Tua. Aku mengganggu perjalananmu. Oh iya, silakan. Petani yang bercaping bambu itu berhenti, menatap satu persatu kepada Seranti, Bentang, dan Cukala. Nah, saudara pendengar, pertanyaan apakah yang akan diajukan Seranti itu? Untuk mengetahui semua ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.